Selama 32 tahun berkuasa, rezim Soeharto membangun tembok narasi tunggal. Lewat buku pelajaran, film wajib tonton, hingga pidato kenegaraan, rakyat Indonesia dijejali satu pesan, bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah biang keladi dari peristiwa 30 September 1965. Buku yang menyebut G30S tanpa embel-embel PKI sempat dilarang dan dibakar. Hingga hari ini, literatur yang dianggap kiri pun masih rawan diciduk aparat, seperti yang terjadi pada Agustus 2025, ketika buku-buku dijadikan barang bukti dalam kerusuhan demonstrasi. Narasi resmi Orde Baru hanya mengenal dua warna, komunis atau bukan. Di mata tentara, para pemenang pertarungan, tak ada yang namanya setengah berdosa atau tak sengaja terseret. Semua yang berlabel komunis adalah musuh, dan musuh harus ditumpas sampai akar-akarnya. Padahal, sejarah tak pernah sesederhana itu. PKI bukan entitas tunggal. Di dalamnya ada tokoh-tokoh dengan jalan yang berbeda. Salah satunya adalah Nyoto. Dia adalah satu dari Trisula PKI. Mari kita lebih mengenal sosok Nyoto. Dan inilah Putar Balik. Tahun 2009, tepat 44 tahun setelah tragedi 1965, Tempo menyingkap misteri kematian Wakil Ketua II Komite Sentral PKI ini. Kisahnya membawa kita kembali ke hari-hari paling genting di Republik, awal Oktober 1965. Salah satu peristiwa penting terjadi pada 6 Oktober 1965. Hampir satu pekan setelah penculikan dan pembunuhan 6 Jenderal Angkatan Darat di Istana Bogor, Presiden Soekarno menggelar rapat mendadak dengan hampir 40 menteri kabinet Dwikora. Suasana masih genting. Para menteri bahkan hadir dalam seragam putih, dikawal panser dan pengamanan ketat. Di antara mereka tampak Omar Dhani, Panglima Angkatan Udara yang kelak dipenjara karena dituduh terlibat G30S. Jenderal Abdul Haris Nasution yang menjadi target operasi tapi lolos, justru tak hadir. Dipa Nusantara Aidit, Ketua PKI, juga tak kelihatan. Tapi seorang jenderal lain muncul, Mayor Jenderal Soeharto. Saat itu, ia menjabat Panglima Kostrad. Soekarno membuka sidang. Suasana hening, semua waspada. Menurut Muhammad Hadi, Menteri Transmigrasi yang hadir, Bung Karno memberi kesempatan pertama kepada Nyoto untuk berbicara. Dengan suara tenang, Nyoto yang menjabat sebagai Menteri Negara membaca secari kertas di tangannya. PKI tidak bertanggung jawab atas peristiwa G30S. Itu masalah internal Angkatan Darat, kata Nyoto. Setelahnya, Bung Karno sendiri berbicara. Dengan nada tegas, ia menyebut G30S hanyalah riak kecil dalam samudera revolusi. Sebuah kejadian biasa dalam perjalanan sejarah bangsa. Rapat pun bubar, para menteri pulang. Jurnalis harian Rakyat, Amarzan Ismail Hamid, yang meliput hari itu, melihat Soekarno sempat bercakap sebentar dengan Nyoto sebelum masuk kembali ke istana. Di balik rapat itu, sejarah mencatat, Nyoto sebenarnya tak pernah tahu-menahu soal rencana G30S. John Rusa, sejarawan asal Kanada, menulis bahwa Aidit sengaja menjauhkan Nyoto dari lingkaran inti Politbiro PKI. Catatan Iskandar Subekti, Panitera Politbiro PKI, menegaskan bahwa Aidit tak pernah mengikut sertakan Nyoto dalam diskusi penting. Baginya, Nyoto lebih Soekarnois ketimbang komunis. Yusuf Ishak, sahabat dekat Nyoto, juga pernah bersaksi. Sejak 1964, Nyoto sudah dicopot dari jabatan fungsional partai akibat skandal hubungannya dengan seorang perempuan bernama Rita. Ia diam, memikul aibnya tanpa membantah, kata Yusuf. Bahkan pada malam penculikan para jenderal, Nyoto sedang tidak ada di Jakarta. Ia berada di Medan,
ikut rombongan kerja Wakil Perdana Menteri Subandrio. Setibanya kembali di ibu kota, yang pertama Nyoto lakukan adalah mengungsikan istrinya yang hamil dan 6 anak mereka keluar dari rumah dinas di Menteng. Lalu sebenarnya siapa sih Nyoto ini? Nyoto adalah bocah lanang sematawayang dari 3 bersaudara. Ia lahir pada 12 Januari 1927 di Jember, di rumah kakek dari sang bunda, Mas Lama. Ia merupakan putra dari Raden Sosro Hartono, seorang keturunan Ningrat Solo yang memiliki toko batik Yoso Busono. Sejak kecil, Nyoto berpembawaan serius seperti bapaknya. Hobinya membaca. Dia akrab dengan pemikiran tokoh-tokoh revolusioner seperti Karl Marx, Stalin, hingga Lenin. Sang ayah, Raden Sosro, memang senantiasa mewanti-wanti anak-anaknya agar rajin untuk membaca, bukan keluyuran main. Nyoto tinggal di Jember sampai keluarganya pindah ke Solo, daerah di mana rumah kakek nenek dari bapaknya tinggal. Di sana, Nyoto sekolah di Mir Witgerbreid Lager Onderwijs atau MULO, semacam sekolah menengah pertama yang dibuka oleh Jepang. Semasa sekolah, Nyoto pintar bergaul. Tak aneh jika gurunya menunjuknya sebagai ketua kelas. Bakatnya di bidang tulis-menulis lebih menonjol dibanding olahraga. Leknyot, sapaan akrab Nyoto saat kecil, tumbuh dengan cita-cita menjadi jurnalis. Kepada ayahnya, Nyoto juga menyampaikan tekadnya untuk menguasai berbagai bahasa asing, seperti Inggris, Jerman, Belanda, Rusia, hingga Prancis. Sri Windarti, adik Nyoto, mengenang sosok sang kakak sebagai penikmat musik klasik dan pemain gitar. Nyoto juga mengarang beberapa lagu. Ia sendiri tapi tidak bernyanyi. "Saya yang disuruh menyanyi," kata Windarti. Nyoto membentuk grup Suara Putri yang berisi 4 penyanyi remaja. Salah satunya adalah Windarti. Baik kepada Windarti maupun teman-temannya, Nyoto cukup tertutup dalam urusan politik. Menurut Windarti, Nyoto belajar politik secara sembunyi-sembunyi. Pada masa itu, Jepang melarang masyarakat bicara tentang politik. Walhasil, Nyoto tidak pernah terlihat seperti aktivis. Nyoto sempat tiba-tiba menghilang pada saat naik ke kelas 2. Kepada Windarti, ia pamit pulang ke rumah orang tua di Jember, Jawa Timur, tapi tidak pernah kembali ke Solo. Usut punya usut, dia malah pergi ke Surabaya, tatkala api revolusi perjuangan tengah membara. Nyoto terlibat dalam perebutan senjata Jepang di Surabaya, Bangil, dan Jember. Sepucuk berita kemudian menyembul. Nyoto menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP di Yogyakarta, mewakili PKI Banyuwangi. Usianya 16 tahun, tapi ia mencatut umurnya lebih tua 2 tahun. "Saya dengar sendiri saat itu, ia masih di bawah umur," kata almarhum Yusuf Ishak, sahabat Nyoto. Di Yogyakarta, Nyoto tinggal di Hotel Merdeka, kawasan Malioboro, bersama sejumlah menteri. Kantor Komite Nasional letaknya tak jauh dari situ. Kabinet Syahrir baru saja dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Dari Solo, Windarti sempat menemuinya di Yogyakarta. Nyoto kerap mengajaknya makan siang. Di kota ini, 1 tahun kemudian, Nyoto bertemu Aidit dan Muhammad Hatta Lukman. Sejak itu, Aidit, Nyoto, dan Lukman menjadi akrab. Saat KNIP bersidang di Malang pada Maret 1947, Aidit terpilih menjadi ketua fraksi PKI, sedangkan Nyoto memimpin Badan Pekerja KNIP. Ia bersama Aidit dan Lukman kemudian masuk Komisi Penerjemah PKI pada awal 1948, yang tugasnya menerjemahkan Manifest Partai Komunis, karya Karl Marx dan Friedrich Engels. Pada Agustus 1948, 3 serangkai ini sama-sama jadi anggota Komite Sentral PKI. Aidit mengurus bidang agraria, Lukman di Sekretariat Agitasi dan Propaganda,
dan Nyoto menjalin relasi dengan badan-badan perwakilan. Pada 19 September 1948, pecahlah geger Madiun. PKI Limbung tercerai-berai. Aidit, Nyoto, Lukman bagaikan The Three Musketeers. Mereka muncul menjadi tulang punggung partai. Ketiganya menghidupkan partai dan bisa membuat partai lebih besar. Mereka kemudian dikenal sebagai Trisula PKI. Di Jakarta, trio Aidit, Lukman, Nyoto menyantap asam garam pergerakan. Mereka menggodok orientasi partai. Terbunuhnya banyak kader dalam peristiwa Madiun membuat mereka mandiri. Tiga serangkai itu diam-diam kemudian memperluas jaringan PKI di Jakarta dengan membentuk Onder Seksi Komite di tingkat kecamatan. Adapun organisasi dijalankan lewat sistem komisariat di Komite Sentral. Situasinya sulit karena hampir setiap kabinet alergi komunisme. Sampai-sampai trio Aidit, Lukman, Nyoto harus bersembunyi dengan menyamar. Dalam situasi yang serba repot itu, Aidit dan Lukman justru menerbitkan Bintang Merah pada 15 Agustus 1950. 2 pekan sekali, mereka meluncurkan stensilan Suara Rakyat, embrio harian rakyat yang menjadi koran terbesar dengan oplah 55.000 per hari. Nyoto bergabung kemudian pada Januari 1951. 2 tahun kemudian, 3 sahabat kelompok Bintang Merah ini memimpin partai. Aidit menjadi sekretaris jenderal, Lukman wakil sekjen 1, dan Nyoto wakil sekjen 2. Jabatan ini diganti menjadi ketua dan wakil ketua pada 1959. Sebagai ketua, Aidit bertanggung jawab terhadap politik secara umum. Lukman memimpin Front Persatuan. Urusan agitasi dan propaganda diemban Nyoto. Tak cuma organisasi, untuk meluaskan jaringan, mereka juga mendirikan sekolah, dari tingkat dasar sampai universitas. Usaha itu cukup berbuah. Dalam pemilihan umum 1955, Partai Komunis menduduki urutan keempat. Persahabatan ketiganya berlanjut hingga Nyoto menempati rumah di Jalan Malang, Menteng, Jakarta. Aidit dan Lukman sering datang dan mengadakan rapat di rumah itu. Mereka kadang ngobrol di ruang tamu, kadang masuk ke kamar kerja lihat-lihat koleksi buku, kata Windarti. 3 serangkai itu juga pergi bersama-sama bila ada pameran lukisan. Lukman jadi sosok yang selalu lebih dulu menjemput Nyoto. Tapi perjalanan hidup Nyoto berakhir tragis. 6 Oktober 1965, pagi hari, Amarzan masih melihat Nyoto meninggalkan rumah di Menteng bersama Lukman. Mereka menuju rapat kabinet di Bogor. Tapi sesudahnya, jejak Nyoto makin kabur. Ada yang bilang, ia sempat bersembunyi di rumah Yusuf Ishak. Ada yang melihatnya berpindah-pindah tempat, masih berani berkeliaran, seolah yakin PKI tak bersalah. Versi penangkapannya juga simpang siur. Ada yang menyebut mobilnya dicegat di Tosari Menteng, ada yang percaya ia ditembak di Tanjung Priuk, ada pula yang cerita bahwa ia ditahan sebentar di Budi Utomo, lalu dihabisi di Bekasi. Adik perempuannya, Iramani, pernah mendengar kabar Nyoto dieksekusi pada 13 Desember 1965. Sedangkan Boni Triana, peneliti dari Universitas Indonesia, mendapatkan informasi bahwa setelah diambil dari rumah tahanan militer, Nyoto dihabisi di suatu tempat di Jakarta dan mayatnya dibuang ke Kali Ciliwung. Sampai hari ini, kuburan Nyoto tak pernah ditemukan. Misterinya pun tetap gelap. G30S adalah konspirasi yang penuh rahasia. Mustahil 3 juta anggota PKI tahu rencana itu, apalagi menjaga kerahasiaannya. Tapi stigma terlanjur dilekatkan. Semua dianggap bersalah. Tentara kemudian memimpin operasi penangkapan massal sekitar 1,5 juta orang dengan tuduhan terlibat dalam G30S. Padahal, sejarah mencatat PKI secara keseluruhan, termasuk Nyoto, pasif dalam G30S. Dan di antara berbagai peristiwa itu, hilanglah Nyoto. Tokoh yang lebih dikenal sebagai pemusik, penyair,
sekaligus sahabat dari Bung Karno. Sejarah resmi menenggelamkannya, tapi jejaknya, meski samar, tetap ada dalam ingatan keluarga, sahabat, dan cerita yang tak pernah tuntas.